Kabupaten Malaka atau yang mewakili, yang terhormat pula Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malaka atau yang mewakili, yang terhormat tim pengurus PKK tingkat kecamatan dan jajarannya, yang saya banggakan Ketua dan Sekretaris Tim Penggerak PKK tingkat desa sekecamatan Weliman, singkatnya hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab Tuhan baik sehingga hari ini kita bisa ada untuk melaksanakan beberapa kegiatan yang sudah diagendakan oleh tim penggerak PKK Kabupaten Malaka. Saya percaya bahwa ini bukan karena kekuatan dan hebat kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Saya berterima kasih untuk kunjungannya Ibu. Saya juga berterima kasih untuk kesempatan di mana ibu-ibu dari tim penggerak PKK Kabupaten akan memberikan sosialisasi mengenai bagaimana apa yang dimaksud dengan PKK itu sendiri. Singkat kata, saya ucapkan selamat datang bagi kita semua. Selamat mengikuti kegiatan, selamat mengikuti apa yang akan disampaikan oleh tim penggerak PKK Kabupaten. Mohon maaf bila ada sesuatu hal menyangkut penerimaan kami. Kami mohon maaf karena memang keadaan kami baru dan apa adanya. Mungkin dari saya itu saja. Tuhan memberkati kita semua. Waktu dan kesempatan saya kembalikan bagi semua. Sebelum itu saya mohon maaf, yang seharusnya membawakan sambutan adalah Ibu Ketua, tapi karena beliau berhalangan, Ibu Wakil juga tidak berkenan hadir, sehingga pagi ini kami dipercayakan untuk memberikan beberapa pesan dari Ibu berdua untuk seluruh ketua tim penggerak PKK baik di kecamatan maupun di desa. Yang saya hormati penjabat camat Melaka, penjabat camat Weliman, ibu atau bapak. Sekarang ini kalau ibunya camat, otomatis bapaknya yang menjadi ketua tim penggerak PKK. Yang saya hormati ketua tim penggerak PKK kecamatan bersama pengurus, Bapak Ibu pengurus PKK Kabupaten, dan sama saya hormati ibu-ibu dan sekretaris ketua tim penggerak PKK desa kecamatan Weliman. Sebelumnya saya mengajak kita semua menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenannya hari ini kita tinggalkan kegiatan kita di rumah, kita boleh hadir di sini untuk mengikuti kegiatan yang sudah diagendakan. Yang pertama, saya mohon maaf, kami hadir terlambat. Seharusnya kita lakukan kegiatan jam 9, tapi karena ada sedikit hambatan sehingga kami boleh hadir pada saat hari ini. Titipan pesan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Yang pertama, PKK ini bukan hal baru. PKK ini hadir sejak Indonesia ini merdeka. Kehadiran kami di sini tidak mengubah seluruh program PKK karena ini keberlanjutan apa yang sudah dikerjakan oleh Ibu BA bersama seluruh pengurus tim penggerak PKK 5 tahun yang lalu. Hari ini kami hadir di sini untuk kita tetap mendukung program yang ada karena PKK itu tidak ada program yang baru. 10 pokok program PKK itu tetap tidak dirubah, kecuali visi misi dari bupati itu yang berubah, tapi PKK tidak ada yang berubah. Saya percaya di ruangan ini banyak yang lebih berpengalaman, banyak yang sudah makan garam karena sudah lama bergabung di PKK
Dan PKK ini bukan hal baru bagi kita. Di desa ini dari dulu kita sudah melaksanakan 10 program pokok PKK. Benar atau tidak? Jadi ini bukan hal yang baru. Tapi ini kami datang untuk melanjutkan kegiatan yang sudah dijalankan. Yang belum dilaksanakan kita akan laksanakan. Yang sudah dilaksanakan tapi tidak sesuai dengan program Ibu Ketua yang baru, pasti kita akan merubah. Tapi bukan hal yang baru. Yang kedua, kami masuk di sini, kami senang karena PKK di Kecamatan Weliman ini juga sangat bagus, di mana di dinding daripada ruangan ini dihiasi dengan hasil karya dari ibu-ibu. Ini nanti kami akan sampaikan kepada Ibu Ketua, karena Ibu Ketua titip pesan untuk kelompok-kelompok UP2K yang ada di desa yang sudah tidak aktif lagi, diharapkan sekembali dari sini kita aktifkan. Karena dapat hak paten enake supaya malah bele tiru kita kan motif onan. Kata orang Jepara ini sekarang pintar. Motif kita kayak lalu baptais terus lalu dibaca kita. Jadi kita orangnya halo supaya malah bele diplak motif kita kayak. Yang berikut sebentar juga kami akan mendengar laporan dari ibu-ibu ketua tim penggerak PKK desa tentang keaktifan UP2K, jumlah PAUD, jumlah kita kemarin itu sudah selesai situasi politiknya. Harusnya kita aktif, kita saling mendukung, karena kita membangun kita wilayah sendiri. Kami tidak hadir di sini untuk mengkotak-kotakan. Kita sekarang bukan paket lagi, tapi sekarang kita adalah pemimpin, kita adalah Bapak Simon dengan Bapak Kim. Tidak ada nomor 1, tidak ada nomor 2. Harusnya ibu semua. Baik, yang pertama terkait dengan posyandu di Desa Haliklar itu ada 3. Itu ada 3 titik ya, di Dusun Mota Ibun, Dusun Haliklaran, dan Dusun Makassar. Karena kelompok ini sudah terbentuknya sebelum desa ini lahir. Jadi mungkin tidak aktif tapi dilaporkan sehingga kita aktifkan kembali kelompok-kelompok itu. Jadi dilaporkan karena Ibu, saya mohon maaf, ini masuk proposal yang masuk ke kami itu sudah banyak kelompok-kelompok yang ada di desa. Sehingga nanti kita juga akan kirim kembali nama-nama kelompok itu di desa, tapi kami hari ini hadir untuk mengetahui apa benar kelompok ini ada di Desa Haliklar atau tidak. Kalau memang ada dan selama ini tidak diaktifkan, diaktifkan Ibu. Karena ini orang-orang tua kita yang terampil yang ada di desa yang harus kita berdayakan. Posyandu lain lenten dengan posyandu komponen. PAUD ada 2 juga. PAUD Maria Fatima 12. PAUD di Desa Koneta Seda ada 2 kelompok. Jumlah posyandu ada 2. Jumlah kelompok UP2K ada 5. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. PAUD yang di Desa Leleten 1. Jumlah siswa 30 orang. Perempuan 23 orang, laki-laki 7 orang. Tempat pariwisata Benteng Zaman Belanda Jepang di Dusun Berika atau Moli, Berika Moli. 2. Benteng Kota Malaya Mutin di Dusun Baliman. Yang ketiga, wisata Bebelera, Dusun Berika Muli. Benteng kota di mana Ibu?
pelan-pelan. Benteng kota di mana? Benteng kota di dusun mana ini? Benteng Kota Malai Muti, Dusun Weliman. Bebelera di mana? Derika ya? Oke. Dari Kemulis. Paut ada 2, 1 Merpati, 2 Jadi Kasih. UP2K ada 1, itu yang kelompok tenun. Yang data posyandu itu ada 3 posyandu. Tempat pariwisata 1. Terima kasih. Data PAUD di desa 1 unit, data UPK 2K 1 kelompok tenun, data posyandu ada 4, angkais atau kama Botanaran dan Libau Polindes 1, data tempat wisata tidak ada. Terima kasih. Pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Mohon izin langsung ini saya akan melaporkan untuk Hai Timur. Jumlah PAUD ada 2, yaitu PAUD Alexander yang bertempat di Dusun Rumah Fatih dan PAUD Lor Hai Timur yang bertempat di Dusun Umaawi. Dan aktif sampai sekarang jumlah anak-anak yang kami belum tahu. Lalu untuk jumlah posyandu yang aktif sampai sekarang 4 posyandu yang dusun, karena ada 7 dusun di Hetimu, jadi dusun Hetimu AB 1 posyandu yang bertempat di dusun Hetimu A. Lalu untuk posyandu yang kedua di dusun Kotofon B, itu gabungan antara dusun Kotofon A dengan Kotofon B. Lalu posyandu yang ketiga di dusun Rumah Fatih, posyandu yang keempat di dusun Umaawi. Untuk pariwisata tidak ada di Timur. Lalu untuk kelompok UP2K PKK di Timur jumlah ada 14 kelompok, tetapi yang aktif sampai sekarang masih aktif itu 2 kelompok saja, yang lainnya macet-macet. Terima kasih. Mohon izin langsung. Laporan PAUD di Desa WC ada 1, tapi sekarang tidak aktif. Untuk posyandunya 1, kelompok UP2K-nya ada 2, itu kelompok tenun ikat, kelompok harapan 1 dengan harapan 2. Terima kasih. Yang kelompoknya belum terbentuk karena saya rasa masih banyak yang ada di desa. Tapi karena selama ini tidak ada kegiatan yang aktif sehingga merasa kelompok itu sudah bubar. Tapi saya percaya kelompok itu masih tetap ada, benar tidak? Benar. Untuk itu supaya akhir bulan Juli ini kita jangan ketinggalan, sekembali dari sini kelompok-kelompok ini tolong dihidupkan kembali. Terus yang berikut PAUD. Kenapa? Sekarang PAUD ini ada dirjen sendiri. Dirjen itu semacam kementerian yang membawa itu ada dirjen. Jadi ini kan pengelola, ini kan yang mengajar itu tutor. Itu juga dalam waktu dekat akan diperhatikan. Kemarin itu kami ikut sosialisasi itu ada minta untuk nama-nama tutor itu kita harus kirim ke dirjen. Sehingga kami kesini untuk kita mau klarifikasi dan kita mau apakah kita mau cek apakah PAUD ini sudah ada izin operasionalnya atau belum, atau yang lain sudah bubar. Kasihan sekarang ini kan masuk SD itu kan harus ada salah satu sertifikat. Jadi kalau di desa itu tidak ada, tolong diupayakan untuk komunikasikan dengan ini Bapak Ibu desa, sehingga saat musrembang dus itu dimasukkan untuk harus dibikin. Kita bahagian tapi kan boleh kita wasia. Jadi jangan melihat bahwa Nesia kuihai ami jadi desa yang musik deba bete kan hal. Lebih karena nanti besok lusa kita akan rugi sendiri. Nah yang berikut
Besok lusa anak-anak kita yang masuk SD ini ada aturan baru, kalau tidak ada ijazah PAUD atau TK tidak akan didaftar di SD. Dan ini tidak kita harus pikirkan. Ini masanya kita dipercayakan untuk kita jadi pemimpin, tolong diperhatikan. Jangan melihat siapanya yang tidak mendukung kita, tapi kita melihat bahwa ke depan itu kita harus mengkaderkan anak-anak kita. Kita harus siapkan fasilitas untuk anak-anak kita. Politik ini biasa. Dari tahun 71 kita hidup pemilu Nemo Ristianto. Jadi bukan bahwa saya gitu. Pemilu nak kiri ema batwode hili ema naik dua batwode kata des ida. So tidak ida naik ida ini ya. Atau ema naik lima hili dari ida. Tapi sekali jangan setelah jadi desa berhenti desa tidak ada apa-apanya ibu. Tidak ada apa-apa karena itu kekurangan dari ibu. Kenapa? Saat susun ini APBDes itu ibu tidak terlibat dalam penyusunan itu. Harusnya ibu punya porsi sekian persen untuk administrasi, sekian persen untuk bidang pendidikan, sekian persen untuk bidang kesehatan, sekian persen untuk pembangunan di desa. Benar atau tidak? Benar. Itu di malu guru hapus pernah kau di guru neketen. Habis kita ambil serta katian kaku ini supaya awan funi nanawan no kakak. Dulunya dia penjahit, setelah jadi desa malah dia tenggelam. Padahal dia bisa anggarkan dana BUMDes itu untuk dia kelola dia punya itu. Harusnya dari satu mesin jahit menjadi 15 mesin jahit. Kenapa? Ada anggaran BUMDes-nya. Benar tidak? Benar. Kenapa biarkan lorong itu merajalela, bingung merajalela? Itu kekurangan daripada ibu-ibu. Ingat, tahun depan itu tolong alokasikan sehingga 5 buku ini berjalan. Emat aktif buat nohai kalian, nohai loe. Kalau kami PKK kecamatan dengan kabupaten tidak ada uang, tidak ada. Itu biaya yang disiapkan itu hanya untuk mengakomodir perjalanan ketua tim penggerak PKK kabupaten dengan wakil dan terus fokertason Pak Amin. Kalau mereka roaneng itu newar betrakan roh amila dia foi mantarungan na itahetan. Kalau roh ita tidak usah menangis kalau kita tidak ada anggaran untuk membiayai kecuali ada di desa. Makanya 55 buku ini kalau berhasil apabila ada dananya. Jadi pilih kebekatan, ambil terkirim ke belakang itu ada 20 bal. Ibu Bupati meminta untuk mencoba dulu. Nuka basikat fihana ulun ida nilai di bawah barang kloset. Ulun ida nilai barang kloset. Nunggu aku diharu ke dingin ya. Satu bal itu 120 kepala. Bal bawah tidak. Tapi dia lebih bagus barang kloset. Makanya ibu suruh kita turun untuk kita mendata kelompok. Lihat banyak orang di mana saya punya saudara. Ya nabai hakuan alin, hakuan oan, hakuan bayi oan mah ada perilaku kekerasan di dalam rumah tangga. Tanha selama kawentinan hak nuresin tolu, hakuan lainnya mungkin emeratene, bayi larana paling kue, bayi verdine, bayi ne bolu hau nak nai hori fai nola hau nai dadang kau dini batau berate, nai berarti feto ne karato. Mana nih hakara, feto nih hakara. Oan mau sekara, ben oan mau sekara. Jadi lihat umakai nih, kalau beli itahala oke, itahala kan mundo baik. Buat wihira rai nih kalan, wihira rai nih naroma. Apa yang terjadi di dalam rumah tangga itu? Jadi itna indruan naran ina no amane, kalau beli lihat fuan nih kebuan, lihat fuan nih ida. Jadi satu hati supaya itu helak umakaine tan umakaine se na fua se bea dari baai fuan dari baai funan le itna indruan kali itna indrua no sak busa no laho asu no busa ai mate laos dai idna inoran to haul bel kata oh dia kan una atan una tapi liah kayak umakai liah lak maus mau lamane makundikin lama tene mau de matapar wao wai hira itna indrua dadi ba ida lai pon itko aba umakai ne atang ne teves kalale mang
Toda. Lu umakai deh, mari dah mau matabar kau dari bapen, dari balaen, di fai itu buah bana Aisyah dari tembak uapen. Kan ini nang mana? Mana bak kantor? Atau ini nang bak kantor? Oh, nih hoi HP masuk deh. Jadi halo ba, kadang-kadang aku halo ba. Mihai matai nih kau hoi kelok. Sehingga lia makaas lorong kala ne ida mai no si buat to ne tanah kare si telepon si sabar Amerika ne lo sana telepon buka li jude si telepon ni ai umalani to tu na rowe ri juga ini kayak sabe tidak kayak lan botu ri fai manasa lik fali na terenasa da sabe halo kenteng nasa na itaw itlaen, ho ituan, ho itfeto binalin. Tapi nasa idahalay net panet, nasa na ho maselo. Magat no dibuat tamay o dadi ba aso, o dadi ba fahi, o dadi ba lotu. O simo, o keti. Tebes ka boso. Iya lah, no ni terewai na tetangga. Sering juga saya punya anak. Satu kali saya contoh saja biar saya punya anak mantu polisi. Mungkin dia punya atribut apa tidak ada. Dia marah saya punya anak bilang anjing ini. Aku iturin ya kakak, bos itu ya. Kakak mas sekolah imbek no anak kau itu udah asua seseren polisi oh ini. Oh sergin, mama oh tamerah bui deh kak eke nak sesu. Oh aneh nak kehoa. Tambah besi dah hono nak ada anti hono apa? Hono nama anjing ini, tuh hak mati ini netono. Jadi lihat iku lihat hono itu ku makai ne. Kita jangan lengah. Kita ketu hoi fudi, ket lagu magalan rai. Tapi tu babat memere lingkungan umakai ne. Kalau si terkait pati, aku keloid pati coy kelale. Tapi kebanyakan kalau bisa mama atau nenek itu ada di sekitar rumah supaya melihat anak, melihat cucu dan lingkungan di sekitar kita. Lingkungannya itu taka itu kan karena itu adalah bagian daripada kehidupan ini, kehidupan bermasyarakat, kehidupan makhluk sosial. Ketua PKK Pak Beliman. Baik, di sini saya mau mensosialisasikan tentang pemanfaatan pekarangan di dalam rumah. Baik dari depan, belakang, samping, itu kita manfaatkan semua sebagai tanaman untuk menanam semua macam-macam tanaman. Mungkin ibu-ibu di sini sudah pernah mendengar mendengar apa itu hatinya PKK. Mungkin ada yang tahu apa itu hatinya PKK? Artinya H itu halaman, A itu asri, T itu teratur, I itu indah, dan nya itu berarti nyaman. Baik. Fungsi dari pekarangan itu yaitu satu, sebagai warung hidup. Ibu tahu apa artinya sebagai warung hidup? Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita, baik itu sayur-sayuran, buah-buahan, maupun tanaman yang lain-lain. Contohnya sayur malunggah atau kelor. Kelor itu sangat bagus untuk, terutama untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan bisa untuk menyelesaikan kasus kita yaitu stunting atau gizi buruk. Di dalam kandungan kelor itu terdapat 7 kali vitamin A dari vitamin C dari jeruk, atau 4 kali kandungan vitamin dari kelor itu dari vitamin A-nya dari wortel,
atau vitamin C dari jeruk tadi itu. Nah, terus sebagai apotek hidup, tanaman warung hidup, apotek hidup itu ada bermacam-macam. BPC, ya, ada beberapa yang saya kenalkan dulu. Saya sebagai ketua tim penggerak PKK Desa selama belasan tahun. Kita tidak berbicara itu. Sekarang saya dari Pokja 4. Sebelum saya omong tentang Pokja 4, saya akan menjelaskan di tim penggerak PKK itu ada 10 program pokok PKK. Tapi sekali yang sudah pernah jalankan kegiatan PKK. Biar orang senela mas itu ulang hike, supaya tanoina. Tan PKK nebut dia kida. Halok dia kan kita halus supaya kita kan leun sia, kita kan masyarakat sia. Mak saya dah pernah rona, saya dah pernah re, saya bela tiru ita. Iya, tapi betul. Jadi di PKK itu ada 10 program pokok PKK, dibagi lagi jadi 4. Yaitu dari mana? Tene, Pokja 1, 2, 3, dan 4 maka jelaskan. Ini bukan jelaskan, tapi saya mau ulang. Karena buat aku jalan tiang, itu halak tiang. Yang PKK yang dulu dong tuh, mungkin masih ingat. Ambil teh? Ya. Jadi iya Pokja 4 nah itu kan Kriana. Ini kan Kriana itu lebih banyak mencontohkan diri, menyuruh kepada orang sekitar. Kalau yang sudah jadi itu kan Kriana iya Posyandu no. Kalau kader PKK yang ada sekarang ini menjadi kader Posyandu itu alangkah baiknya. No kalale? Ada kader Posyandu yang jadi anggota Pokja 4 menjadi kader Posyandu. Nah, di situ dia akan ini dia bela fakirian Pokja 4 dia kayak sosial kelestarian lingkungan hidup. Jangan sembarang buang air besar di tempat di sembarang tempat. Kemarin Kecamatan Weliman sudah deklarasi STBM. Stop buang air besar di sembarang tempat. Ada itu ini kemarin. Di salah kalau saya salah. Tapi baru 36%. Masih sisanya harus tugas dari PKK untuk tetap menyuluh. Karena kalau kita mau sembarang iya pasti mau permisi naik bamu ade iya larang deh itu kelestarian lingkungan hidup tidak terjadi.